Saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Dulu saya pernah bernazar kalau Real Madrid menang Liga Champions, AS Liverpool melawan Liverpool, saya akan kasih sop ke orang yang nggak mampu. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti kalau aku punya anak, maka anakku ini akan kujadikan sebagai pengabdi agama, penjaga Baitul Maqdis. Perempuan yang bernazar ini namanya Hannah, nama suaminya Imran. Akhirnya mereka punya anak perempuan, diberi nama Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa, dan kisah ini dituliskan dalam satu surat bernama Keluarga Kecil. Itulah dia surat Ali Imran. Keluarga kecil, Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, punya anak Isa. Jadi nazar ini bukan cerita baru, sejak zaman dulu sudah ada. Saya bernazar Pak Ustadz, kalau anak saya lulus nanti PNS saya akan kurban, tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itulah mengapa nazar itu selalu dikaitkan dengan orang yang bakhil, karena orang bernazar ini untuk menghilangkan kebakhilannya. Kalau terwujud dia ungkapkan, kalau tak terwujud bakhilnya tetap. Jadi kalau kebetulan nazarnya untuk ini, ya tunaikan. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Nazar puasa, puasa itu sunat. Ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Ngasih makan kawan, sunat, sedekah. Tapi dia bernazar, nanti ku kasih makan kawanku. Akhirnya berubah menjadi wajib. Maka wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka nazar sama dengan melanggar sumpah. Bagaimana caranya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Orang yang melanggar nazar tak mampu, sama dengan sumpah. Orang yang melanggar sumpah, maka dia fakafaratu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Macam mana saya sanggup 10 Pak Ustaz? Satu aja tak cukup. Au kiswatuhum, kasih pakaian. Tak juga sanggup. Au tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Tak ada lagi hamba sahaya. Tak juga sanggup, maka alternatif yang keempat, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi kalau mampu menebus nazar, bayar. Kalau tak sanggup berarti puasa 3 hari. Tapi jangan langsung ke puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu alternatif terakhir. Makanya ibu, kalau bapak itu bersumpah, ibu jangan percaya, nanti puasa dia 3 hari selesai. Ini papa asyik-asyik nengok handphone ni, siapa ini? Demi Allah mah. Puasa dia 3 hari selesai. Waspadalah. Kenapa hidup saya selalu difitnah? Dulu saya di perusahaan selalu sabar, difitnah terus sampai kehidupan saya hancur. Tetap sabar. Sekarang sudah bekerja di sini dan tak pernah tapi selalu dicari-cari kesalahan. Apa salah hidup saya seperti ini? Ini bertanya apa curhat? Rasa tak kuat lagi menahan kesabaran. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ada orang Pekanbaru memosting gambar saya, dieditnya, dibuatnya kepala saya bertanduk, gigi saya dibuatnya bertaring, dipostingnya di FB. Apakah saya sabar? Enggak, saya Polda kan. Saya pergi ke Polda, BAP Pak Polda. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya tersanggup. Tak apa-apa, saya khususkan kosong untuk ini, lillahi ta'ala. BAP di Polda. Nah, nanti Ustaz siap-siap dipanggil, siap. Panggil ke kantor kejaksaan, sidang. Datang saya, dia tak datang. Saya tanya, mana dia? Mencret. 2 kali saya datang. Datang panggilan kedua, saya datang. Jadi kalian kalau dihina jangan diam. Siapapun menghina kalian, Polda kan. Tak tahu kantor Polda yang baru, nanti kutunjukkan. Jangan diam. Ada tes psikologi. Tes psikologi dibuat satu artis di atas pentas, dirias dia dengan riasan yang cantik. Dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama naik ke atas memuji-muji. Oh, cantiknya. Kelompok yang kedua naik ke atas mulai megang-megang. Kelompok yang ketiga mulai menjabak-jabak rambut mencet. Memang sifat manusia ini kalau kita diam, dipijaknya kita. Ada satu orang, pakainya duit ini 100.000, ini 200.000, sampai ada yang 3 juta. Saya kena juga. Saya tak banyak, 400.000. Tapi bukan masalah 400-nya. Perbuatan dia itu jangan diulangnya ke yang lain. Saya balik, dia tak balik. Yang lain saya tanya, kalian balik? Enggak. Ustadz gimana caranya balik? Ustadz ceramahin? Enggak, saya bilang. Jumpa sama saya bilang,
kau balikkan duit aku besok pagi. Kalau tidak, aku kapak kepala kau. Saya tak ada bawa orang. Saya tidak bawa tim, bawa enggak. Saya sendiri aja. Waktu itu belum viral kali, lama udah. Waktu itu yang kenal saya baru sebatas Rumbai sampai Tenayan aja lah. Togap orang yang besar. Kalau tak kau balikkan besok pagi, ku kapak kepala kau. Balik. Oh, yang lain datang. Aku 3 juta mat, katanya. Gimana caranya? Ah, gini caranya, saya bilang. Kalau tak kau balik, ku hancurkan kepala kau. Karena kau 3 juta, aku 400 kapak aja. Ah, kalau itu aku tak sanggup. Jangan diam terhadap kebatilan. Orang yang diam, kata Imam Abu Ad-Daqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, setan bisu. Sudah setan bisu dulu. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa untuk ayahanda sudah berpulang ke rahmatullah 10 Agustus. Mohon doanya untuk kami dosen-dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Nanti di akhir majelis semua kita doakan yang sudah meninggal, yang masih hidup, supaya dimudahkan Allah segala urusan dunia akhirat. Banyak ulama dan buku yang saya jumpai di salah satu masjid di Pekanbaru mengatakan berzikir secara berjamaah dengan menggunakan pengeras suara itu salah dan tidak boleh dilakukan. Mungkin kami mahasiswa di sini tidak bisa belajar secara langsung dengan ustadz, akan tapi kami bisa melihat dakwah ustadz. Buka handphone, tulis di YouTube zikir bersama UAS. Berapa video yang membahas tentang itu. Nanti kalau udah dapat share. Sudah dijawab Ustadz Somad belum ini? Zikir bersama UAS. Berapa videonya zikir? Hukum zikir berjamaah, hukum zikir bersama. Banyak sekali video. Tinggal dengar. Siapkan 2 giga. Insyaallah. Dah ada itu yang video. Sekarang yang tulisan. Saya dulu punya blog SOMADMOROCCO spasi zikir. SOMAD masih ada. Zikir jahar. Sorry. Masih ada. Zikir jahar. Zikir bersama. Udah saya bahas semua. Oke lah, saya sebutkan aja beberapa dalil tentang zikir bersama. Hadis kursi. Yang pertama, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir sendirian dalam dirinya, maka aku menyebut dia dalam diriku sendirian, kata Allah. Iza zakarani fi malain, kalau dia zikir beramai-ramai bersama-sama, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan menyebut dan mengingatkan dia di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, itu menunjukkan bahwa zikir bersama itu ada sunnahnya. Karena Nabi menyebut siapa yang zikir beramai-ramai. Pertama. Yang kedua, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Selesai orang berzikir beramai-ramai itu berdiri, maka malaikat dikirim Allah satu. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu, saat kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan. Yang keempat, yang ketiga, innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Yatufuna 'alal ardh. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu mereka menemukan ada majelis zikir, maka dia ikut ke majelis zikir dan dipanggilnya kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Inilah majelis yang kalian cari selama ini. Dan seterusnya. Jadi zikir bersama itu adalah sunnah. Kalau ada orang membid'ahkan Pak Ustaz, zikir bersama bid'ah, maulid Nabi bid'ah, tak usah dilawan, buik aja. Sampai akhirnya dia hilang suara. Ponek. Bid'ah. Buat aja terus. Zikir akbar, zikir bersama, maulid bersama. Kalau kalian capek, dia menang. Kalau dia capek, kalian menang. Saya sampai hari ini belum capek lagi.
Nanti kalau saya capek, baru ada yang menonton. Mahasiswa sekarang beranggapan bahwa kuliah ini semata-mata cari nilai serta mikirin kerja. Sebenarnya tolak ukur satu tujuan kita kuliah itu untuk apa, Pak Ustadz? Adakah universitas yang bisa tahu isi kepala saya ini? Tidak tahu. Bagaimana cara universitas bisa tahu isi kepala saya? Dengan secari kertas. Nama kertasnya ijazah. Ijazah itu bahasa Inggrisnya lisans. Lisans, licence. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Awak dah ada lesen ke? Dari mana kita tahu dia bisa nyetir atau tidak? Karena kartu itu lesen. Surat izin mengemudi, namanya surat, tapi isinya kartu. Itu sebetulnya kartu, bukan surat. Karena surat itu orang ikut. Jadi sekolah itu adalah untuk bukti bahwa orang pernah belajar dan dia punya ilmu. Maka saya ingin jadi dosen karena ingin membahagiakan orang tua saya. Saya dulu tak tahu nanti mau jadi apa. Yang penting aku kuliah aja dulu, kuliah. Nanti setelah tamat aku mencari kerja, kalau dapat duit membahagiakan orang tua. Kalau niatnya bahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Tapi kalau antum niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada orang tua. Saya tidak menasihati, saya hanya sekedar cerita. Ikut saya tes di UIN. Kata mak, kita tak mungkin lulus mak, tak ada backing, tak ada backup, tak ada keluarga, tak ada siapapun. Kalau kata Allah kau lulus, kau lulus. Kalau kata Allah kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Orang tua selalu membangkitkan semangat. Jadi kalian belajar aja, cepat selesai. Gimana caranya biar cepat selesai? Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah minta duit seperak haram. Itu maka saya menggebu cepat selesai. Karena kalau tak cepat selesai, beasiswa ini putus. Kalau sampai 2 kali tak naik tingkat, beasiswa putus, tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Aku mesti cepat selesai. Beda orang lari jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kalau antum mau cepat lari, pergi ke pasar pagi Arengka, beli 1 tulang kambing, ikatkan di pinggang, suruh 3 anjing herder ngejar di belakang. Insya Allah antum lebih cepat dari Ferrari. Cemana supaya kuliah ini cepat? Telepon orang tua, mak ya jangan kirim duit, biar aku cari duit. Pagi kuliah, sore cari pekerjaan, doorsman, cuci mobil, macam-macam. Kami kalau udah musim haji, naik kapal 3 hari 3 malam sampai ke Makkah, bawa barang-barang, nanti dari Makkah balik ke Kairo, bawa barang-barang, jualan sambil kerja. Jamaah haji ini sombong-sombongnya, ya Allah. Kami duduklah di airport mereka kerja. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun, cakep. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta. Saya tengok buku itu bestseller di toko buku Jalan Sudirman. Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Semua cerita kesakitan kalian hari ini akan menjadi indah di tahun 2042 nanti. Man make story. Manusia bisa membuat sejarah. Setiap kalian adik-adik saya punya sejarah masing-masing. Dan sejarah itu indah untuk diceritakan sampai masanya. Apabila kita mengajukan pinjaman dengan cara syariat, akadnya juga syariah. Tapi pada saat akad itu pihak tidak sempat membeli barang yang kasih, sehingga pihak bank. Assalamualaikum, bank konvensional. Selamat pagi. Lajoleh awak ustad, selamat pagi juga tadi.
Saya mau beli mobil. Bapak perlu pinjaman berapa? 200 juta. Pinjam 200 juta, bayar 250. 50 itulah ribanya. Karena berlebih. Lalu saya pun datang ke bank konvensional, bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang, Ustadz, karena minjam uang itu riba. Saya mau beli mobil, mobilnya berapa? 200 juta. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Riau Kepri Syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil itu milik bank. Sekarang mobil milik bank. Datang saya membeli mobil itu dengan cara angsuran. Pertanyaannya, apa beda transaksi pertama dengan kedua? Yang pertama uang dengan uang, yang kedua uang dengan barang tidak riba. Dalilnya Pak Ustadz? Aduh. Tulislah di situ Somad Morocco, tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Nah, dapat. Kredit. Kapan Ustadz tulis ini tentang ini? 25 Agustus 2010. Sekarang sudah berapa? 12 tahun yang lalu udah saya tulis. Lu kemana aja? Nah, dengar baik-baik ya. Jual beli kredit itu boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya kapan berakhir dan tambahannya berapa. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat tambahan harga, pembeli dapat tangga waktu. Dalilnya, dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi membeli budak hamba saya namanya Barirah. Dia kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini fatwa dari mana? Saudi Arabia. Siapa nama syekhnya? Abdul Aziz bin Baz. Jabatannya apa? Mufti Saudi Arabia. Kenapa Ustaz pakai Saudi Arabia? Kenapa tidak dari Mesir? Yang melarang ini kan selalu yang dari Saudi Arabia. Nah, kasih Saudi Arabia. Nyambung. Jadi kita kasih Mesir, dia tak mau. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh. Habis subuh kultum zuhur di An-Nur. Habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu. Habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama mau ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak, bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen, dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram, duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini ya. Buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B. Habis 3B 3C. Habis 3C 3D.
Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap, kurang 3D ini cuma satu Ustadz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, jalan Kamboja. Jalan Kamboja tempat tinggal 4 pengajian. Subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad, maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyano rola ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, kam datang, datangnya bagus, baliknya. Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kalau sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang.
Mencari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual, laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Udah balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Gitu kan. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari, tanyalah setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ini dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cuman ya?" Sok tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Anak itu pun malu cerita. Tak jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa, habis itu berikan aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah, Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita
Sabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustadz, tapi takdir dia enak. Takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Kuat kali. Semua Civitas Akademika Universitas Lancang Kuning selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Civitas Akademika Universitas Lancang Kuning ya Allah. Allahumma ij'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Universitas Lancang Kuning universitas yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama. Keluar dari Universitas Lancang Kuning para pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Al-mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bersaudara kami di Universitas Lancang Kuning, bersaudara kami di padang mahsyar, bersaudara di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasyiddiqin bersama orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang yang saleh. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Universitas Lancang Kuning dari malapetaka, bencana, musibah, malapetaka, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali asatizatina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan orang baik-baik, perempuan yang solihah, laki-laki yang soleh, menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah rumah tangga. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam setengah, sekarang jam 11, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati kepada Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dosen, dekan, semuanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.